Halo anak-anak, selamat pagi. Kita sudah di tema 7 untuk subtema 2, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Hari ini hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Nah, anak-anak, kita akan mulai di pembelajaran 1. Setiap manusia itu tentunya memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka atau kita mengenakan pakaian itu untuk melindungi tubuh. Pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Nah, tahukah kalian bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita mulai belajar bersama-sama. Mari kita menyimak terlebih dahulu bacaan berikut. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak sekali pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin ataupun panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian yang berbahan dasar kapas itu banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas itu nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba itu dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba itu menghangatkan badan saat cuaca atau hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian yang istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan secara atau pada saat acara-acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya sangat terbatas. Maka, jagalah pakaian kalian agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan itu menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang menulis. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Kemudian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, ini seperti ini, kalian membuat seperti ini nanti di buku kertas berlogo, kemudian kalian foto dan kirimkan ke link yang sudah Pak Andri sediakan. Nah, sekarang kita mulai mempraktekkan. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukannya. Kemudian,
Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Nah, sekarang lakukanlah seperti Udin. Kemudian hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Seperti itu. Anak-anak, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, sekarang cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditentukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. 2. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu buka lipatan kertas. Yang keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Nah, apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi bagian yang sama itu? Kita lihat contohnya anak-anak. Yang pertama. Nah, gambar yang pertama, Pak Andre membuatnya persegi panjang yang Pak Andre berikan warna kuning. Itu dilipat. Ya, dilipat. Artinya saling menutupi bagian yang tepat. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan dengan simetri lipat atau saling menutupi. Nah, setelah dibuka itu tandanya seperti ini. Nah, garis yang kalian potong atau yang membagi itu Pak Andre memberikan warna merah. Yang putus-putus ini yang dinamakan dengan simetri lipat. Itu contohnya yang pertama. Yang kedua, ada gambar yang sama seperti tadi. Pak Andre memberikan warna lagi, kuning lagi seperti ini. Dilipat, saling menutupi. Nah, artinya sama, tidak ada yang sisa. Nah, garis yang putus-putus setelah dibuka, nah ini nanti boleh ditandai. Nah, ini yang dinamakan dengan simetri lipat. Contoh yang selanjutnya anak-anak. Nah, contoh yang ketiga, Pak Andre juga warnanya kuning. Dilipatnya seperti ini. Nah, ada yang menutupi dengan tepat, tetapi bagian yang sini itu tidak tertutup atau tidak menutupi dengan tepat. Artinya garis yang ini itu bukan garis simetri lipat. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Nanti tugas kalian membuat satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Boleh itu apa saja itu. Kemudian berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Kemudian gambarlah hasil temuanmu. Nanti kalian cari, kerjakan di link yang sudah Pak Andre sediakan.
Nah, anak-anak, Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Kemudian Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Nah, masih ingat tidak dengan gerak tari berdasarkan tenaga, anak-anak? Kita amati dan kita praktekkan. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerak memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. 8 kali 1 hitungan. Kemudian yang kedua, gerakan menenun yang pertama, yaitu posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas, dan bawah. Lalu ke kiri, atas, dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. 8 kali 1 hitungan. Yang ketiga yaitu gerak menenun yang kedua. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Itu dilakukan 8 kali 1 hitungan. Gerak yang keempat yaitu gerakan menjemur. Posisinya berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas. Lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Nah, lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan ini 8 kali 1 hitungan. Nah, anak-anak, nanti boleh kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau kakek nenek atau bahkan kakak kalian. Nah, nanti tanyakan bahan dasar pakaian yang diketahui mereka, apalagi pakaian yang sedang dipakai atau kalian pakai. Begitu ya anak-anak, sekian dulu dari Pak Andre. Nanti silahkan kerjakan tugas kalian di link yang sudah Pak Andre sediakan. Terima kasih, berkah dalam.